Kenapa mengambil judul penelitian ini? Jadi teman-teman seharusnya bisa menjawab karena teman Ahmad Zain. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Ahmad Zain. Saat ini saya akan memberikan tips atau pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar pada saat sidang ujian proposal tugas akhir, teman-teman ya. Jadi untuk persiapan teman-teman belajar nanti sebelum maju saat ujian sidang proposal, supaya nanti bisa lulus dan nilai ujiannya memuaskan. Jadi yang pertama teman-teman ya, yang sering penguji bertanya pada peneliti atau pada mahasiswa, yaitu kenapa mengambil judul penelitian ini. Jadi teman-teman seharusnya bisa menjawab karena teman-teman ini punya dasar kenapa kok mengambil judul penelitian ini. Biasanya ini ada hubungannya dengan di latar belakang, yaitu latar belakang pada introduction atau masalah penelitian. Jadi di situ teman-teman bisa menjawab kenapa mengambil judul penelitian ini. Terus yang kedua, apa tujuan dari penelitian ini? Teman-teman bisa dipersiapkan juga belajar apa tujuannya. Silakan bisa dipelajari pada tujuan penelitian teman-teman. Apakah hubungan atau pengaruh atau pre-post, silakan teman-teman bisa belajar untuk itu. Yang ketiga yaitu apa perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Nah, teman-teman harus bisa menjawab ini, apakah ada keterbaruan dari penelitian sebelumnya. Jadi teman-teman sudah bisa mempersiapkan. Jadi tidak hanya copy paste dengan penelitian sebelumnya. Jadi memang ada penguji yang menanyakan juga tentang apakah ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Terus selanjutnya yaitu apa isi dari bab 1. Bab 1 tuh biasanya ditanya apa isi dari bab 1 pada teman-teman ya. Silakan teman-teman jawab biasanya IJKS, introduction, justifikasi, kronologi, dan solusi. Nah itu teman-teman ditanya apa introduction-nya, apa justifikasinya, terus kronologinya, serta solusinya di latar belakang tersebut. Silakan teman-teman juga dipelajari untuk dapat menjawab pertanyaan para penguji pada saat sidang ujian proposal. Terus yang kelima selanjutnya itu desain yang digunakan teman-teman. Nah ini bisa saja teman-teman keliru dalam menggunakan desain karena setiap penelitian itu desainnya bisa berbeda-beda. Apakah desainnya itu penelitian analitik, cross-seksional, cohort, atau pre-eksperimen atau kuasi eksperimen. Silakan teman-teman bisa dipelajari kenapa teman-teman mengambil desain ini. Silakan pelajari teman-teman di metode penelitiannya ya. Jadi semua pertanyaan yang ditanyakan oleh penguji itu sebenarnya jawabannya tuh ada di naskah proposal teman-teman semua ya. Jadi teman-teman tinggal dipelajari, silakan nanti bisa menjawab sehingga dapat nilai memuaskan. Terus selanjutnya yaitu populasi, sampel, dan besar sampel. Jadi populasi juga sering juga ditanyakan teman-teman karena populasi itu menyangkut nanti pada saat melakukan penelitian. Dikarenakan populasinya benar atau tidak sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusinya teman-teman. Ini juga sering ditanyakan kriteria inklusinya teman-teman ya, apakah sesuai nanti atau ada pasiennya atau tidak, respondennya ada atau tidak. Nanti teman-teman nanti kesulitan. Teman-teman misalkan ingin meneliti responden yang di poli misalkan, dan sedangkan poli itu tidak tentu pasiennya ada atau tidak. Jadi itu bisa bisa menjadi sebuah pertanyaan juga oleh penguji teman-teman ya, karena ditakutkan nantinya teman-teman tidak dapat penelitian. Terus definisi operasional ini yang tidak kalah penting teman-teman. Definisi operasional ini menyangkut nanti uji statistiknya teman-teman ya. Jadi di skala data itu apakah ordinal, nominal, interval, atau rasio. Jadi teman-teman itu harus paham betul di definisi operasional karena itu menyangkut nanti hasil penelitiannya teman-teman ya.
Misalkan nanti alat ukurnya menggunakan apa, terus kategorinya apa, skala datanya apa. Ini nanti berhubungan dengan uji statistiknya. Teman-teman juga akan ditanya menggunakan statistik apa, uji statistik apa. Nah, nanti teman-teman harus bisa menjawab sesuai dengan di definisi operasional. Misalkan definisi operasionalnya misalkan judulnya hubungan, terus variabel independennya itu skalanya ordinal dan dependennya adalah ordinal, maka teman-teman dapat menjawab yaitu uji korelasi, uji Resperman teman-teman ya, karena skala data ordinal dan ordinal yaitu variabel independen dan dependen. Atau misalkan judulnya pengaruh teman-teman, apa uji statistiknya, misalkan ditanya pada penelitian teman-teman atau naskah proposalnya ditanya apa uji statistiknya jadi judul ini, misalkan judulnya pengaruh pemberian aromaterapi lemon terhadap kecemasan misalkan. Nah, sedangkan di definisi operasional itu sudah jelas, misalkan tingkat kecemasannya menggunakan skala Harsh atau DAS. Jelas di situ adalah skala ordinal misalkan teman-teman. Jadi tergantung desainnya juga. Desainnya misalkan di sini misalkan menggunakan kelompok intervensi maupun kelompok kontrol. Jadi jelas adalah dua sampel independen dengan skala ordinal teman-teman, sehingga ujinya di situ adalah uji Mann-Whitney teman-teman. Karena dua sampel independen dan skalanya ordinal sehingga bukan Mann-Whitney. Jadi teman-teman itu harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar pada saat sidang ujian proposal teman-teman ya. Intinya di definisi operasional itu teman-teman harus paham betul apa alat ukurnya, terus kategorinya apa, nanti skala datanya apa. Selanjutnya juga alat ukur yang digunakan teman-teman, apakah sudah dilakukan uji validitas reliabilitas. Misalkan biasanya sering ditanya itu menggunakan alat ukur apa, menggunakan instrumen apa, menggunakan kuesioner apa. Jadi itu teman-teman ya yang sering juga ditanyakan oleh penguji pada saat sidang proposal. Jadi teman-teman kalau sudah siap semua, insya Allah sudah dapat semua menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan penguji sehingga hasilnya nanti memuaskan. Kuesionernya menggunakan apa? Apakah sudah dilakukan uji validitas, reliabilitas? Itu sering juga ditanyakan teman-teman. Jadi sudah harus siap dengan kuesioner yang sudah dilakukan uji validitas, reliabilitas teman-teman ya. Dan selanjutnya yaitu bagaimana cara mengambil datanya. Ini yang paling penting teman-teman. Jadi teman-teman jika sudah ditanyakan semuanya itu, maka akan ditanyakan bagaimana cara mengambil data dari kuesioner tersebut. Misalkan teman-teman pertama itu meminta izin dulu surat pengantar penelitian misalkan ke kampusnya masing-masing. Habis itu nanti uji etik, selanjutnya ke responden misalkan. Terus meminta persetujuan dengan inform consent, selanjutnya memberikan kuesioner. Nah, teman-teman harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penguji itu bagaimana cara mengambil data sampai kuesioner itu diberikan kepada responden, baik menggunakan kuesioner maupun observasi teman-teman ya. Jadi harus bisa menjawab teman-teman, sehingga pada saat penelitian berlangsung teman-teman sudah tidak bingung karena sudah jelas di proposal itu bagaimana cara pengambilan datanya atau pengumpulan datanya teman-teman. Terus selanjutnya yaitu biasa teman-teman ya seperti penulisan, spasi, terus daftar pustaka yang itu juga sering ditanyakan. Tapi biasanya tinggal direvisi saja teman-teman untuk misalkan ada penulisan yang kurang spasinya, terus tidak sesuai dengan buku panduan kampusnya masing-masing, itu biasanya juga revisi teman-teman. Intinya teman-teman jika sudah dapat menjawab semua pertanyaan yang tadi saya sampaikan itu, untuk dapat nilai sangat memuaskan itu sangat memungkinkan teman-teman, dan insya Allah lulus teman-teman ya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar pada saat ujian sidang proposal. Untuk KTI-nya teman-teman biasanya yang ditanya itu adalah hasil penelitian, apakah ada kesulitan, apakah sesuai dengan proposal yang diajukan waktu saat sidang proposal. Jadi itu teman-teman, semoga bermanfaat. Silakan belajar sesuai dengan kisi-kisi yang sudah diberikan. Semoga nanti lulus pada saat ujian sidang proposal tugas akhir. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.